Ini halal ya. Yang merek ini halal. Ini mau saya toto dulu biar tidak berantakan kayak gini. Soalnya yang amis-amisan ini nanti mengenai lianya jadi tidak karu-karuan ya toh. Ini kayak tunggu. Lah, bledos-bledos toh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, merotol. Des, tidak bentuk blas Mbak Besti. Bismillah. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Waktunya belanja sama Mbak Bos, Mbak Bu Besti. Oke, hari ini mau belanja apa ya? Bingung banget. Soalnya sepodo saja ya. Mahal sekali harganya, 117. Saya buahnya mau beli pisang. Pisang harganya yang sebelah sini 45, yang sebelah sini 75. Wah, sak godor-godor gini. Rp45. Apa ya, buncis, janten, jamur, gobes lagi, pehjan. Yes. Oh, itu ada nganu Mbak Besti. Air kelapa. Harganya 72. 145. Oh, kalau beli dua jadinya 145. Nanasnya jumbo Mbak Besti, delok lah. Gede banget. Tapi dadak ngoncei, tidak mau. Sekarang ada di counter buah dan buahnya mangga saja. Ini di sini ada durian tapi regane ya Allah, 300 sente segini. 160.000. Ini Indonesia sudah sak glundung Mbak Besti. Cherry 250. Kok ndek semurah blas ya Mbak Besti? Iki ya jeruk iki. Ini panas-panas 109 ini. Oke, sekarang beli sayuran. Kangkung saya beli 2. Ini harganya berapa ya? Tidak enak tulisannya. 29 NT. Terus terongnya kok tua bangka gini. Jajal golek yang sama aja. Oh, ini kacang panjang. Bayam harganya 29.
Beli kentang merah, ini harganya 55 NT. Jagung 49. Ada wortel warna-warni Mbak Bu Besti, deloklah, ada yang ungu, ada yang kuning, merah, oranye. Ini harganya 59 NT. Ini diganyang kayaknya enak. Tapi saya orang mageran. Ini cemilan sehat ini. Tapi kan kita lebih suka cemilan yang tidak sehat gitu. Oh, saya mau beli jamur. Nek ndi ya jamurnya? Saya mau ambil bawang baik, ini harganya 88 NT, 200 gram. Rong on Mbak Besti. Mau menjikuk jamur di atas itu tapi belum bisa lewat. Wah, isu. Sudah kayaknya Mbak Besti. Paha ayam yang kayak gini tuh sepo Mbak Besti. Ini sayap ayam, ini halal ya. Yang merek ini halal. Tinggal scan barcode-nya, ini sudah ketara nanti halal ini. Saya sudah berkali-kali beli. Yang merek ini juga halal. Kalau ini babi, tidak ada barcode-nya, tidak usah di-scan, sudah ketara kalau ini tidak halal. Ini juga babi. Tidak usah di-scan, tidak usah repot-repot. Karena sudah pasti tidak halal. Oke, beli ikan. Bingung sekali saya. Ini mau saya toto dulu biar tidak berantakan kayak gini, soalnya yang amis-amisan ini nanti mengenai lianya jadi tidak karu-karuan ya toh. Sudah kayak gini kan rotok rapi. Terus beli apa? Panggah ikan nih, panggah iki saja. Bosan saya itu sebenarnya. Ini kayaknya enak. Tapi ini cara masaknya diapakan ini? Oh, di salad. Ini sepo, tidak suka saya. Oke, seperti biasa beli susu, dan kalau beli susu didelok pada luar sana yang paling lama tanggal 22 kabeh. Yang belakang itu 23. Kacek sedino ya tetap diperhitungkan. Oke, sekarang beli telur.
Ini jus-jus, ini sebenarnya seger kalau musim panas, cuman tidak suka terlalu manis. Telurnya yang coklat saja Mbak Besti. Cari yang tidak bentik ya. Sudah kayaknya. Apalagi segala kebutuhan saya masih ada. Kayaknya sudah Mbak Bu Besti ini. Saya sudah mubeng kemana-mana dan tidak share beli apa-apa. Beli yogurt juga tidak. Biasa saya mau beli puding deh. Ini ini pertahunan ini. Ini perpudingan. Tapi puding yang di bawah itu saya sudah bosen sekali. Ini puding stroberi kayaknya. Oh, nganunya, duduhnya stroberi. Ini kayak punya Mak D. Males ah. Iya, tunggu. Sudah Mbak Besti. Jan, gua bias. Dapat 2 kresek. Ini tadi habisnya hampir 2000. Oke Mbak Bu Besti, ini sudah nyampe rumah. Tadi belanja 2 kresek tapi habisnya gak sampai 2000. Yo dibilang mahal yo enggak juga, tapi kalau dibilang murah yo enggak juga yo. Ini barang-barang di Taiwan sama kayak di Indonesia Mbak Bu Besti, mudah semuanya. Jadi untungnya walaupun gaji saya itu di atas UMR, tapi segala kebutuhan saya di sini itu semuanya di cover sama majikan. Jadi walaupun ada kemundaan harga itu tidak berpengaruh, tidak nyenggol sama sekali gaji saya. Jadi makanya saya itu tidak lelah-lelah untuk mengingatkan Mbak Bu Besti yang ada di Taiwan, kalau nambah kontrak jangan lupa minta kemundaan gaji, karena kita itu 1 kali kontrak 3 tahun, dan 3 tahun itu banyak hal yang bisa terjadi. Contohnya inflasi kayak sekarang kayak gitu, ujuk-ujuk dolar muncul kayak gitu, terus ujuk-ujuk sembarang munda kayak gitu. Kalau kita tidak minta kemundaan gaji, contoh Mbak Bu Besti, kayak misal ya, sekarang uang 1000 NT bisa dibelikan apa, tahun depan belum tentu bisa dibelikan hal yang bisa kita beli sekarang kayak gitu, karena yaitu kemundaan kayak gitu. Oke Mbak Bu Besti, ini tadi saya sudah menyepakkan, itu ada ikan bandeng, perutnya, bagian perut itu sudah saya garami, sudah saya cepakkan di samping wajannya ini, kok tanganku ini, jadi wajannya ini, terus ini ikan bandengnya, piye to tanganku iki, yus pokoknya itulah Mbak Bu Besti, ketok ya, ketara kan. Terus kemudian di sini ada kangkung. Lah piye, soalnya di supermarket itu sayuran adanya cuman kangkung, sayur keramat, kalau nggak gitu gobes, kalau nggak gitu sawi. Yowes itu pokoknya bentino itu saja. Jadi setiap minggu selalu ketemu itu bosan saya. Jadi ya sepanggah tak jikok kangkung saja, karena ya di antara sayur-sayur itu saya yang paling suka kangkung itu. Terus kemudian ini saya sudah mengeler nasi, karena saya itu tim tidak suka nasi yang kemebul, karena melocot di lidah. Terus kemudian kan saya suka sayuran atau makanan atau sembarang sing serba pedes. Nah pedes itu kalau digabungkan sama panas, melocot Mbak Bu Besti. Jadi ini saya ler dulu. Terus kemudian ini ada sisa sambal kemarin. Jadi ini mau saya bikin bumbu untuk menumis kangkung, biar tidak usah ngulek kayak gitu. Karena hari ini tuh Mak D itu rodok-rodok error Mbak Bu Besti. Jadi hari ini tuh beliau setiap 5 menit sekali itu minta diterkan nongkrong di WC. Tadi tuh beliau bilang, tolong bantu saya untuk
Terus aku membantu bagaimana Mbak Besti? Terus beliau itu berkali-kali manggil saya, Ati tolong bantu saya. Aku kon membantu piye, maksudnya kon membantu piye gitu, dan tidak gontoblas gitu loh Mbak Bu Besti. Itu karena kadar amoniaknya tinggi Mbak Bu Besti. Pokoknya saya itu selalu meniteni, mengapali kalau beliau itu kadar amoniaknya lagi tinggi, memang otaknya itu sedikit error kayak gitu. Kadang-kadang beliau itu malah lupa beliau itu siapa, namanya sendiri aja kadang nggak ingat. Jadi untuk memastikan beliau itu normal atau tidak, biasanya saya itu bertanya, namamu siapa, kayak gitu. Nanti kalau beliau bisa menjawab nama lengkapnya, berarti ya masih normal walaupun rodok-rodok. Tapi kalau beliau sudah tidak bisa menjawab nama lengkapnya, ya wes harus segera laporan sama Mbak Bos sama Mas Bos. Oke, sekarang saya mau menggoreng ikannya dulu. Bismillah, dikit saja. Bismillah. Bismillah. Ini tadi apinya tak kecilkan Mbak Bu Besti. Lah, bledos-bledos toh. Pokoknya janji diwalik kulitnya tuh seperti itu. Wih. Ini tak iringkan biar minyaknya itu turun ke sini. Soalnya kalau ada minyaknya itu makin bledos-bledos. Terus ini minyaknya itu keluar dari ikannya Mbak Bu Besti. Loh ya kan, kalau tidak ada minyaknya kan tidak bledos-bledos. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, merotol. Des, tidak bentuk blas Mbak Besti. Bismillah. Bismillah. Tidak ada airnya Mbak Bu Besti. Saya itu paling tidak suka kalau numis kangkung terus keluar airnya kayak gitu. Jadi ini tadi kangkungnya begitu datang langsung tak pitili, terus tak cuci, tak tus. Oke, sudah matang. Bismillah. Mantap. Oke Mbak Bu Besti, madang. Terus ini di belakang itu nyambi bikinkan miven ke bahasa Indonesia ini apa toh? Bihun untuk Makdi Mbak Bu Besti. Terus saya cemplungi jamur kering. Jadi saya mau madang dulu, tapi nyambi ya beginilah. Sebelum madang jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillah. Ini iwaknya brodoli semua. Jadi ini yang protol-protolan saya makan dulu. Ini tidak ada durinya ya Mbak Besti. Bismillah. Kangkungnya rupanya kayak aku. Bismillahirrahmanirrahim.
Susah sekali toh. Iya. Jan, nikmat banget Mbak Besti. Padahal cuman oseng kangkung sama nganu toh, ikan bandeng tok loh. Terakhir Mbak Besti. Habis.